Akhir April lalu, melalui akun media sosialnya, istri musisi band Last Child Virgon, Inara Rusli, mengungkap dugaan suaminya telah berselingkuh sejak September 2021. Ibu 3 anak itu mengatakan suaminya selingkuh karena selama 9 tahun pernikahannya, Virgon tidak merasa dicintai. Yang terbaru, kasus perselingkuhan juga menjerat Syahnas Sadikah, adik presenter kondang Raffi Ahmad dengan seorang aktor sekaligus model Randy Jarnet. Isu perselingkuhan itu awalnya mencuat dari unggahan Instastory istri Randy, Lady Nayawan, dan diduga telah berlangsung sejak Juli 2022. Banyak faktor yang membuat seseorang selingkuh. Namun ternyata bisa juga datang dari genetika seseorang. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Binghamton, New York, Amerika Serikat, gen tersebut adalah D4 polymorphism atau disebut DRD4. Sesungguhnya semua orang memiliki gen ini. Namun yang dapat membuat seseorang menjadi tukang selingkuh adalah ukuran dan variannya. Peneliti genetika molekul Mokhtar Riyadi Institute for Nanoteknologi Herawati Supolo Sudoyo menjelaskan, gen DRD4 berfungsi untuk membantu produksi hormon dopamin yang memberikan rasa kesenangan. Namun, gen DRD4 tidak hanya ditemukan pada orang yang kerap selingkuh saja. Gen ini juga bisa ditemukan pada mereka yang menyukai situasi menegangkan, seperti orang yang gemar mengambil resiko finansial, penjelajah, ataupun penggemar olahraga ekstrim. Hormon ini memberikan perasaan positif. Sesuatu yang baik sekali. Dia juga memengaruhi perilaku. Nah, perilaku itu bisa banyak. Setiap peneliti itu punya interest masing-masing. Tapi gen dopamin tidak hanya untuk perilaku seks. Sementara itu, ahli genetika manusia Institute for Research Development and Innovations International Medical University Malaysia, Teguh Haryo Sasongko mengatakan, ini bukanlah penelitian pertama yang menghubungkan faktor genetika dengan perilaku manusia. Namun, ketika mencoba menghubungkan faktor genetika dengan perilaku, maka harus berhati-hati. Karena bukan hanya faktor biologis saja yang menentukan perilaku seseorang. Faktor sosiologi dan bagaimana dia dibesarkan juga memainkan peran. Apakah benar faktor-faktor genetika itu bisa menyebabkan satu perilaku yang berisiko? Salah satunya adalah selingkuh, jawabannya bisa iya. Ya. Tetapi berapa persen itu menyebabkan, itu masih pertanyaan. Dan juga itu adalah hubungan yang sangat kompleks. Karena dia ada banyak faktor yang bermain di situ. Lalu bagaimana pendapat masyarakat terkait kemungkinan perilaku selingkuh yang dapat diwariskan secara genetika? Kalau dari cerita-cerita yang pernah saya dengar sih, dari keturunannya sih enggak sih mas, dari dianya sendiri mungkin, tapi nggak menurun sih. Saya lihat orang tuanya juga baik-baik, tapi teman saya selingkuh gitu. Kalau aku sih percaya nggak? Percaya sih, soalnya papa aku juga selingkuh. Gak apa-apa ya, soalnya papa aku juga selingkuh waktu itu. Nah terus udah gitu, dulu sih pas bukan sekarang, aku dulu juga sempat selingkuh sih sama cowok. Itu masih belum terlalu percaya sih sebenarnya, entah percaya entah enggaknya kalau dari situ. Perlu diingat, mereka yang terlahir dengan warisan genetik atau keturunan selingkuh belum tentu menjadi pelaku perselingkuhan. Menjaga komitmen dengan pasangan menjadi kunci utamanya. Hindarilah kesempatan yang dapat memicu perselingkuhan, termasuk sosok yang dapat membuat Anda tertarik. Kedua, luangkan waktu untuk diri sendiri, menjernihkan pikiran. Ketiga, renungkan dampak buruk selingkuh. Keempat, hubungi teman dekat yang bisa diajak berdiskusi kenapa Anda tergoda untuk selingkuh. Kelima, terbukalah dengan pasangan soal ketertarikan Anda pada orang lain. Dan terakhir, cobalah perbaiki hubungan dengan pasangan.
Apapun itu alasannya, baik faktor ekonomi, sosial, hasrat, perasaan, ataupun juga mungkin karena genetika, perbuatan selingkuh tetap tidak dapat dibenarkan. Sebab perbuatan yang dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan pasangannya tersebut dapat merugikan semua pihak yang terlibat secara besar dan lebih banyak kerugiannya ketimbang keuntungannya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.